Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi akibat pemanasan global. Yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Berikut beberapa fakta yang dapat kita temukan bahwa telah terjadi pemanasan global. 1. Kebakaran hutan. Disebabkan karena kenaikan suhu udara yang tinggi dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan secara global dan secara berkala, khususnya ketika terjadi di area gambut dan wilayah dengan suhu tinggi. Kondisi cuaca kering dan panas akan mendukung kebakaran hutan secara berkala. Akan terjadinya perubahan iklim, hal tersebut menyebabkan lahan berisiko menjadi rentan terbakar. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul dan hilangnya penghijauan, serta asap yang dihasilkan akan mencemari udara. Selain itu, asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup di sekitarnya, seperti manusia, hewan, dan lainnya. 2. Mencairnya es di kutub. Mencairnya es di kutub terjadi karena pemanasan global. Ketika suhu global meningkat, es di kutub mulai mencair, menyebabkan peningkatan tinggi permukaan laut yang mengancam pulau-pulau kecil dan kota-kota pesisir di seluruh dunia. Ini juga dapat mempengaruhi ekosistem laut dan cuaca global secara keseluruhan. Akibatnya, 1. Kenaikan permukaan laut. 2. Perubahan iklim dan gangguan cuaca. 3. Kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati di bumi. 4. Pelepasan metana ke atmosfer. 5. Suhu bumi makin panas. 3. Terjadinya wabah penyakit karena kenaikan suhu akibat pemanasan global. Sistem imun makhluk hidup akan menurun, sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. 4. Kabut asap. Kabut asap bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebakaran hutan, pembakaran lahan, polusi udara, dan aktivitas industri. Faktor-faktor ini dapat menghasilkan partikel-partikel kecil yang mengambang di udara dan menciptakan kabut tebal. Akibatnya, bisa menyebabkan gangguan pernapasan, kesehatan yang buruk, gangguan transportasi, gangguan aktivitas sehari-hari, dan kerugian lingkungan. Nomor 5. Krisis air bersih. Peningkatan suhu global dapat menyebabkan perubahan pola hujan, mengakibatkan periode kekeringan yang lebih panjang dan intens. Selain itu, es yang mencair dari gletser dan es kutub juga mengurangi pasokan air tawar, meningkatkan risiko kekurangan air bersih. Dampaknya ialah termasuk penurunan ketersediaan air bersih untuk konsumsi pertanian serta meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan. Nomor 6. Naiknya permukaan air laut. Dalam kurun waktu 18.000 tahun terakhir, permukaan air laut telah naik setinggi 120 meter. Artinya, secara normal kenaikan permukaan air laut hanya berkisaran 0,07 mm per tahun. Namun mengacu pada apa yang terjadi selama 25 tahun terakhir, kenaikan muka air laut global mengalami percepatan yang cukup signifikan. Diperkirakan laju kenaikan akan menjadi sekitar 60 cm dalam 100 tahun dari 2000 hingga 2100. Pusat Penelitian Permukaan Laut Universitas Hawaii dan Peta Iklim Global NOAA menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut rata-rata di atas 0,3 cm per tahun di 48 tahun terakhir ini disebabkan mencairnya es dari gletser dan lapisan-lapisan es lainnya akibat peningkatan suhu yang menghangat.
Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar. Jika kenaikan permukaan air laut semakin tinggi, maka wilayah atau negara yang letaknya lebih rendah akan tenggelam. 7. Meningkatnya suhu permukaan air laut. Suhu permukaan air laut adalah suhu perairan yang memiliki jarak dekat dengan permukaan lautan. Arti dari permukaan biasa berbeda disesuaikan dengan metode pengukuran, tetapi ada di antaranya 1 mm dan 20 meter di bawah permukaan laut. Massa udara di atmosfer bumi dimodifikasi oleh suhu permukaan laut dalam jarak terdekat dari pantai. Akibat pemanasan ini terjadi ekspansi termal yang menyebabkan lautan menjadi hangat dan mengembang. Terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi termasuk di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup di dalamnya mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Dampak dari kenaikan permukaan air laut tersebut diantaranya adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, perubahan arus laut, meluaskan kerusakan mangrove, dan meluasnya ancaman terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat pesisir. 8. Rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan meningkatkan suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak, bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, serta flora dan fauna laut akan mati. Perubahan iklim yang tidak stabil. Perubahan iklim yang tidak stabil dapat menyebabkan fluktuasi dan ketidakpastian dalam pola cuaca dan iklim. Salah satu dampaknya adalah perubahan pola curah hujan. Di beberapa daerah, curah hujan meningkat dan terjadi badai lebih sering. Namun di daerah lain, justru menjadi lebih kering dan kekurangan air. Perubahan pola curah hujan ini berdampak pada hasil panen petani yang menjadi berkurang. Hal ini mengakibatkan harga pangan menjadi semakin mahal. Fenomena ini terjadi karena perubahan iklim menyebabkan awan di daerah tropis menyusut. Meski awan yang lebih sedikit seharusnya berarti presipitasi yang sedikit pula, namun ternyata justru menyebabkan lebih banyak hujan turun. Hal ini disebabkan awan tinggi yang menjebak panas di atmosfer sehingga udara di atas daerah tropis menjadi lebih dingin dan tidak stabil, memicu lebih banyak hujan. Fenomena ini berlawanan dengan harapan bahwa kenaikan curah hujan di daerah tropis akan menghangatkan atmosfer, zona di mana awan akan menyusut dan curah hujan meningkat. Diperkirakan akan semakin melebar berdampak pada negara-negara tropis. 5. Terjadinya kepunahan pada hewan-hewan tertentu. Efek pemanasan global mengakibatkan jumlah hewan semakin berkurang karena tidak bisa bertahan dengan cuaca dan tumbuh-tumbuhan sebagai makanannya juga semakin berkurang. Akibatnya, beberapa hewan yang tidak mampu beradaptasi akan punah. Kepunahan spesies organisme akan mengurangi keanekaragaman hayati. Jika banyak organisme yang punah, ekosistem menjadi tidak stabil. Kenaikan suhu bumi akan membuat beberapa spesies berada di luar batas toleransi suhu maksimum, sehingga tidak mampu bertahan dan menjadi rentan terhadap kepunahan. Perubahan iklim karena pemanasan global juga mengakibatkan kemarau, perpanjangan atau curah hujan yang terlalu tinggi. Hal ini berdampak besar bagi lingkungan, misalnya menyebabkan kebakaran hutan atau banjir. Akibatnya, spesies endemik dan satwa liar jadi terancam punah karena habitat mereka rusak atau bahkan hilang. Beberapa varian dalam spesies dengan gen tertentu mungkin lebih tahan terhadap perubahan lingkungan tersebut. Namun, ada pula spesies yang sulit beradaptasi sehingga rentan mengalami kepunahan. Jika terjadi kepunahan, spesies-spesies yang sudah terlanjur punah pun akan sangat sulit untuk dikembalikan. Kalaupun bisa, butuh waktu yang sangat lama untuk membuat ekosistem kembali seimbang seperti sedia kala.
peningkatan kadar CO. Saat ini emisi karbon yang diakibatkan oleh aktivitas harian manusia, entah itu dari pembakaran bahan bakar fosil, limbah, industri, hingga emisi rumah tangga, mengalami peningkatan signifikan yang dapat mengancam kondisi bumi. Tingginya emisi karbon ini juga ditengari menjadi penyebab utama perubahan iklim dan peningkatan suhu global. Menurut data Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA, tingkat konsentrasi karbon dioksida CO2 di atmosfer global sudah mencapai rata-rata 417,8 part per million atau ppm pada 17 Mei 2022. Angin tersebut sudah naik sekitar 6,2% dibanding tahun 2011. Menurut NASA, konsentrasi CO2 di atmosfer saat ini bahkan sudah meningkat sekitar 50% dibanding awal era industri tahun 1750. Ini melampaui peningkatan CO yang terjadi secara alami. Selama periode 20 juta tahun, NASA menyebut peningkatan kadar CO ini berasal dari aktivitas manusia seperti pengundulan hutan atau deforestasi serta pembakaran bahan bakar fosil. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia WMO, kadar konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer mencapai rekor tertingginya pada 2016. Jumlah konsentrasi gas CO mencapai rekor tertingginya dalam 800.000 tahun. Kadar gas rumah kaca naik dalam 400 ppm pada 2015 ke 40,33 ppm di tahun berikutnya yang disebabkan oleh El Nino dan perubahan iklim. Meningkatkannya kadar CO dan zat-zat menyusun gas rumah kaca lainnya berpotensi mengakibatkan perubahan iklim yang belum pernah ada sebelumnya, yang dapat memicu gangguan ekologi dan ekonomi. Peningkatan gas-gas rumah kaca tahun lalu tercatat 50% lebih banyak dari rata-rata peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan penelitian WMO, jumlah kadar CO saat ini sama dengan jumlah yang tampak pada 3-5 juta tahun lalu, ketika suhunya 2-3 derajat lebih hangat dan ketika lapisan es Greenland dan Antartika Barat meleleh dan mengakibatkan naiknya permukaan laut hingga 10-20 meter lebih tinggi. 2. Proses terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi melalui serangkaian proses. Misalnya dalam rumah kaca yang digunakan untuk budidaya di negara yang memiliki musim salju atau percobaan tanaman di bidang biologi dan pertanian. Panas matahari yang masuk lewat atap kaca sebagian dipantulkan keluar atmosfer. Sementara sebagian lainnya terperangkap di dalam rumah kaca yang mengakibatkan naiknya suhu. Sebagai contoh sederhana, bayangkan ketika Anda berada di dalam mobil yang sedang parkir di bawah teriknya matahari dan kaca mobil Anda dalam keadaan tertutup. Panas yang masuk lewat kaca mobil itu sebagian dipantulkan kembali keluar melalui kaca, sementara sebagian lainnya terperangkap di dalam mobil. Hal itu mengakibatkan suhu di dalam mobil lebih tinggi daripada di luar. Saat proses terjadinya efek rumah kaca, ada gas kaca yang keluar lalu membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Gas kaca tersebut berupa karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, dan beberapa gas lainnya dan merupakan reaksi alami industri. Apabila gas efek rumah kaca tersebut lepas, partikelnya akan mampu naik hingga lapisan troposfer. Kemudian terbentuklah lapisan yang menyelimuti bumi. Energi-energi yang memantul lagi ke bumi, diantaranya sebanyak 25% dipantulkan ke awan dan partikel lain, 25% terserap awan, 45% terserap permukaan bumi, dan 10% dipantulkan lagi oleh permukaan bumi. Bumi yang kita tinggali ini dilapisi oleh lapisan atmosfer. Melalui proses terjadinya efek rumah kaca, terdapat partikel gas yang melayang di antara bumi dan lapisan atmosfer itu. Hal ini mengakibatkan panas bumi memantul dan harus dibawa keluar. Pada prosesnya, panas bumi kembali masuk yang mengakibatkan suhu bumi naik, lalu akhirnya menghangat. Mulanya kondisi bumi hanya akan menghangat saja, namun apabila hal ini terus berlanjut, bumi tidak hanya menghangat, melainkan juga memanas yang bersifat global.
Hal itu dikenal sebagai pemanasan global atau global warming. 3. Anomali efek rumah kaca. Menurut KBBI, pengertian anomali adalah ketidaknormalan penyimpanan dari normal atau kelainan. Anomali efek rumah kaca terjadi jika jumlah gas rumah kaca pada atmosfer berlebihan. Peningkatan suhu bumi akan terjadi secara tidak wajar. Temperatur yang dihasilkan oleh emisi gelombang panas gas rumah kaca terhadap bumi telah meningkatkan temperatur bumi sebesar 0,6 derajat Celcius sampai dengan 0,9 derajat Celcius. Efek rumah kaca juga memiliki hal positif dan sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi. Karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius. Bumi sebenarnya telah lebih panas 33 derajat Celcius dari suhunya semula. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi, apabila gas-gas tersebut berlebihan di atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Dari data yang ditemukan, energi yang masuk ke bumi 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer, 25% diserap awan, 45% diserap ke permukaan bumi, dan 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Energi yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Ada sebagian besar inframerah yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan, gas CO2, dan gas lainnya untuk dikembalikan ke permukaan bumi dalam keadaan normal. Efek rumah kaca diperlukan. Dengan adanya efek rumah kaca, perbedaan suhu antara siang dan malam di bumi tidak terlalu jauh berbeda. Selain gas CO2, yang dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah belerang, dioksida nitrogen, monoksida NO, dan nitrogen dioksida NO2, serta dengan senyawa organik lainnya seperti gas metana dan klorofluorokarbon CFC. Gas-gas tersebut memegang peranan penting dalam meningkatkan efek rumah kaca yang bisa berakibat buruk bagi manusia, hewan, dan tumbuhan di bumi. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga ditimbul akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan dari air laut, danau, dan sungai. Karbon dioksidanya adalah gas terbanyak. Kedua, kita tahu bahwa karbon dioksida tidak pantas untuk hirup lagi, akan tetapi gas tersebut semakin banyak karena timbul dari berbagai proses alami seperti letusan vulkanik, pernapasan hewan dan manusia yang menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, dan pembakaran material organik, contohnya pada tumbuhan. Karbon dioksida dapat berkurang karena terserap oleh lautan dan diserap tumbuhan untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis memecahkan karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke atmosfer serta mengambil atom karbonnya. Berikut gas-gas yang berperan dalam efek rumah kaca dengan persentase kontribusi yang terhadap efek rumah kaca.
A. Uap air mempunyai kadar 36-70%. Uap air merupakan gas rumah kaca yang timbul secara alami dan bertanggung jawab terhadap sebagian besar dari efek rumah kaca. Nah, adanya konsentrasi uap air berfluktuasi secara regional dan aktivitas manusia yang tidak secara langsung memengaruhi konsentrasi uap air kecuali pada skala lokal. Dalam mode iklim meningkatnya A. Temperatur atmosfer yang disebabkan efek rumah kaca akibat gas-gas antropogenik akan menyebabkan meningkatnya kandungan uap air di troposfer dengan kelembapan relatif yang lumayan konstan. C. Aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Penyebab efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang salah satu pemicunya adalah aktivitas manusia. Adapun beberapa aktivitas manusia yang dapat menghasilkan gas rumah kaca adalah sebagai berikut. 1. Aktivitas yang menghasilkan karbon dioksida. Gas yang dihasilkan dari pembakaran bensin yang menyebabkan efek rumah kaca adalah karbon dioksida. Karbon dioksida juga dihasilkan dari kegiatan yang menggunakan bahan bakar kayu, batu bara, gas alam, minyak bumi, serta pembakaran hutan. Sebenarnya gas karbon dioksida ini bukanlah suatu masalah. Temperatur bumi akan terlalu dingin dan semua air bisa membeku jika tidak ada gas karbon dioksida di atmosfer. Namun, kadar karbon dioksida yang berlebihan dapat menyebabkan semakin banyak panas yang diserap dan dipantulkan kembali ke bumi. Hutan merupakan hasil oksigen terbesar di dunia. Seharusnya karbon dioksida mampu diserap dengan baik oleh tumbuhan. Namun karena ditebang untuk kebutuhan manusia, fungsi hutan tidak lagi ideal menyebabkan peningkatan suhu lingkungan. Jumlah oksigen di alam kian menipis, berkurangnya tumbuhan pohon besar menyebabkan air tanah berkurang. Selain itu, tidak ada kanopi untuk kehidupan di bawahnya. Bensin, solar, dan sejenisnya juga menjadi penyebab timbulnya rumah kaca. Pembakaran pada kendaraan bermotor menghasilkan karbon dioksida dan gas dalam konsentrasi tinggi menyebabkan pemanasan. Pembakaran ini bukan hanya merangkap panas dari radiasi sinar matahari, tapi juga merusak lapisan ozon. Kalau lapisan ozon semakin menipis, lama-kelamaan berlubang, menyebabkan radiasi matahari ke bumi semakin besar. C. Penggunaan freon. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita berkaitan dengan CFC atau klorofluorokarbon, yaitu senyawa yang di dalamnya terdiri dari atom karbon, klorin, dan fluorin. CFC memiliki sifat zat yang tidak mudah terbakar dan bersifat beracun. Berdasarkan wujudnya, CFC berwujud gas. CFC sering digunakan dalam alat-alat elektronik yang terdapat di sekitar kita seperti berikut. AC atau bisa disebut air conditioner. Pada AC atau pendingin udara merupakan salah satu alat elektronik yang menggunakan CFC. CFC digunakan sebagai bahan yang aktif dalam instalisasi AC dengan sebutan freon. AC berfungsi sebagai pendingin. 2. Mesin pendingin kulkas atau refrigerator. Pada kulkas atau mesin pendingin, CFC digunakan sebagai pendingin. 3. Bahan aktif. Pemadam kebakaran. Pada bahan ini, CFC digunakan untuk pemadam kebakaran karena sifatnya yang dapat menyembur dan tingkat suhunya yang rendah sehingga dapat memadamkan api. 4. Proses pembuatan busa. CFC digunakan sebagai blowing agent dalam proses pembuatannya foam atau busa. 5. Bahan dorong pada produk semprot. Sekian, terima kasih. CFC digunakan bahan dorong dalam penyembur atau aerosol. Sebagai contoh dalam pemakaian kaleng semprot, pengharum ruangan, penyemprot rambut, dan lain-lain. Pada umumnya CFC klorofluorokarbon yang digunakan yaitu CFC 11 trikloromonfluorometana atau freon 11 dan CFC 12 diklorofluorometana yang dapat merusak lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen yang terbentuk pada suhu kamar. Ozon merupakan bahan yang beracun. Gas ini bersifat reaktif yang biasa digunakan pada bahan pemucat atau bleaching, penghilang bau, dan sterilisasi.
Diperkirakan mulai tahun 1970-an lapisan ozon yang ada di atmosfer mulai menipis dan salah satu penyebabnya adalah pemakaian CFC. Di mana pada lapisan atmosfer yang tinggi, CFC dapat menghasilkan radikal bebas yang juga dapat merusak lapisan ozon, yaitu radikal klorin. Jika sebuah ikatan CCI dalam CFC terputus, radikal klorin yang terputus tadi dapat bereaksi dan merusak ozon. Radikal tadi mampu merusak 100.000 molekul dalam ozon. CV juga dapat menyebabkan pemanasan global. Salah satu molekul CFC yaitu CFC11 memiliki potensi yang menyebabkan pemanasan global jauh lebih besar dari karbon dioksida. Efek rumah kaca yang mengganggu lapisan ozon dapat terjadi akibat CFC. Jika hal ini terus-menerus dilanjutkan, tentunya dalam jangka waktu yang cukup lama mengakibatkan ozon semakin bertambah dan semakin rusaknya lapisan ozon yang menjadi pelindung bumi kita dari radiasi ultraviolet matahari yang dapat menyebabkan penyakit kanker kulit, merusak tanaman dan berbagai kerusakan serta masalah lainnya. Jika kita terus menggunakan furan dalam kehidupan, sama saja kita mempercepat kerusakan bumi. Terima kasih. Aktivitas yang menghasilkan gas metana terbentuk dekat permukaan bumi, terutama karena aktivitas mikroorganisme yang melakukan proses anogenesis. Gas ini kemudian terbawa ke stratosfer oleh udara yang naik di iklim tropis. Konsentrasi metana di udara sebenarnya sudah dapat dikontrol secara alami, tetapi karena banyak aktivitas manusia yang menghasilkan metana, maka sekarang membuat gas ini menjadi salah satu gas rumah kaca. Nah, penyebab pemanasan global secara alami, metana bereaksi dengan radikal hidroksil. Metana akan hilang dengan berubah menjadi kation dioksida dan air. Metana juga berpengaruh terhadap rusaknya lapisan ozon. Sebagian tambahan ada sejumlah besar metana dalam bentuk metana klarat di dasar laut dan kerak bumi. Sebagian besar metana dihasilkan oleh proses metagenesis tersebut. Pada tahun 2010, kandungan metana di Arktik diperkirakan 1850 nmol atau mol, 2 kali lebih tinggi jika dibandingkan sampai 400 tahun sebelumnya. Pada sejarahnya, konsentrasi metana di atmosfer bumi berkisar antara 300 dan 400 nmol atau mol selama periode glasial atau zaman es, dan 6.000 sampai 700 nmol atau mol pada periode interglasial. Level konsentrasi metana ini bahkan bertambah jauh lebih besar daripada penambahan karbon dioksida. Metana di atmosfer bumi merupakan salah satu gas rumah kaca yang utama, dengan potensi pemanasan global 25 kali lebih besar daripada CO. Dalam periode 100 tahun, hal ini berarti emisi metana lebih mempunyai efek 25 kali lipat daripada emisi karbon dioksida dengan jumlah yang sama dalam periode 100 tahun. Metana mempunyai efek yang besar dalam jangka waktu pendek, sedangkan karbon dioksida mempunyai efek kecil dalam jangka waktu lama. Konsentrasi metana di atmosfer sudah meningkat 150% dari tahun 1750 dan menyumbang 20% efek radiasi yang dihasilkan gas rumah kaca secara global. Biasanya metana yang dihasilkan dari tempat pembuangan akhir akan dibakar sehingga dihasilkan CO daripada metana karena gas ini lebih berbahaya untuk ozon.
Belakangan ini, metana yang dihasilkan dari penambangan batu bara telah berhasil digunakan untuk membangkitkan listrik. Kegiatan yang menghasilkan gas metana seperti kegiatan industri yang memproduksi bahan baku, kegiatan pembakaran biomasa yang tidak sempurna, dan kegiatan penguraian oleh bakteri di tempat pembuangan akhir (TPA), ladang padi, dan peternakan. 3. Aktivitas yang menghasilkan nitrogen oksida NOx. NOx di udara bebas dapat berubah N2O, NO3, N2O3, N2O4, N2O5, NO, dan NO2. Akan tetapi N2O, NO3, N2O3, N2O4, dan N2O5 di udara jumlahnya sangat sedikit. Aktivitas yang menghasilkan nitrogen oksida seperti pemakaian pupuk nitrogen yang berlebihan dalam penanaman padi. Aktivitas industri dengan menggunakan limbah padat sebagai bahan bakar alternatif dan penggunaan bahan bakar minyak bumi. Sekian, terima kasih. D. Solusi mengatasi pemanasan global. Berbagai upaya untuk mengurangi laju pemariasan global tengah gencar dilakukan pemerintah di berbagai negara maupun PBB. Bila juta orang melakukan hal ini, dampak positifnya akan sangat besar terhadap kesehatan bumi kita. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan menggunakan energi terbarukan sebagai sumber energi, melakukan pengurangan penggunaan produk perusak lapisan ozon, bergaya hidup yang berkelanjutan, dan sebagainya. 1. Penggunaan energi terbarukan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Indonesia karena ketersediaannya yang berlimpah, lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi tak terbarukan seperti bahan bakar fosil sebagai penghasil CO2. Terbesar saat ini adalah dari sektor penyediaan energi. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan menggunakan sumber energi terbarukan. 2. Meminimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. CFC pada umumnya dihasilkan oleh peralatan pendingin udara. Perlu diketahui bahwa saat ini CFC menyumbangkan 20% dalam proses terjadinya efek rumah kaca. Karenanya dalam mengatasi suhu ruang yang panas, kita dapat merancang sebuah bangunan yang mempunyai banyak ventilasi udara sehingga tidak perlu memakai pendingin ruang atau AC. Namun, seandainya penggunaan AC memang diperlukan, pastikan kita memakai AC non-CFC yang ramah lingkungan. Begitu juga dengan kulkas, sebaiknya kita memakai kulkas non-CFC untuk menghindari efek rumah kaca, serta pemanasan global agar tidak semakin memburuk dan merugikan manusia. 3. Mematikan perangkat elektronik saat tidak terpakai, seperti mematikan lampu, kipas, AC, komputer, televisi, dan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Menggunakan lampu LED adalah cara cerdas untuk meningkatkan efisiensi energi. Pilihlah yang memiliki sensor cahaya sehingga bisa mati secara otomatis. Beberapa jenis perangkat elektronik seperti televisi dan komputer memiliki fitur standby atau mode siaga. Jika alat tak dipakai, lebih baik mematikan perangkat dibandingkan memilih mode standby. Menjemur pakaian tidak menggunakan mesin pengering untuk menghindari pembuangan bahan bakar fosil untuk konsumsi listrik. Menggunakan sumber energi terbarukan untuk kebutuhan sehari-hari seperti pemanas air tenaga matahari. 4. Menghemat air. Menghemat pemakaian air agar air dapat tersimpan di perut bumi secara terus-menerus dengan menghemat pemakaian air. Maka tanaman yang berada di atasnya dapat tumbuh subur. 5. Reuse, memakai kembali. Menggunakan gelas keramik atau gelas cangkir, bukan gelas sekali pakai seperti yang terbuat dari plastik dan styrofoam. Menggunakan kembali kantong plastik dan wadah penyimpanan barang lainnya. Hal ini dapat mengurangi sampah yang ada di permukaan bumi. 6. Reduksi atau mengurangi. A. Menghemat penggunaan kertas dan tisu karena terbuat dari kayu yang harus ditebang dari pohon di hutan. Sedangkan hutan dibutuhkan untuk menetralisasi emisi CO di udara. B. Memelihara, merawat, dan memperbaiki barang-barang yang kita miliki dan sudah digunakan daripada sering membeli baru.
C. Membeli dan menggunakan baterai rechargeable untuk perangkat yang sering digunakan. D. Memprioritaskan membeli produk yang berfabel ramah lingkungan. E. Membeli dan makan sayuran organik, pasti lebih menyenangkan dan ramah lingkungan. F. Membeli produk-produk buatan lokal untuk mengurangi buangan emisi dari transportasi. G. Membeli produk yang bisa didaur ulang atau terbuat dari bahan daur ulang. H. Menghindari kembali produk makanan yang dikemas dalam plastik atau wadah styrofoam karena tidak dapat didaur ulang. Menghindari atau mengurangi juga pemakaian peralatan makan atau minum seperti sendok, garpu, dan sedotan. Minuman yang terbuat dari plastik. I. Menghindari fast food karena jenis makanan ini merupakan penghasil sampah terbesar di dunia. Selain itu juga kurang baik terhadap kesehatan. J. Mengurangi penggunaan bahan kimia saat membersihkan semua sudut rumah. Jangan membeli produk yang dibuat dari hewan langka. 7. Reskill daur ulang. A. Menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan dan tas dari daur ulang untuk menyelamatkan lingkungan. B. Mendaur ulang koran, botol, dan kaleng, plastik, kulit, kaca, dan aluminium serta bahan organik lainnya. C. Memanfaatkan sampah anorganik untuk didaur ulang menjadi produk kerajinan tangan yang indah. D. Mengumpulkan sampah dan membuang di tempat yang sesuai dengan peruntukannya. Jika menginginkan pisah yang organik dan anorganik, sampah organik bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompos, sedangkan yang anorganik bisa diolah kembali menjadi barang yang memberikan manfaat daripada dibuang sembarangan ke sungai dan danau dan laut. Terutama yang terbuat dan plastik sungguh akan merusak lingkungan. Bahkan plastik yang asal mulanya dibuat dan minyak bumi baru bisa terurai, minimal setelah mencapai waktu 200 tahun. E. Barang plastik bekas seperti ember, kemasan, cat dinding, botol bekas, minuman, dan lainnya bisa dipakai ulang atau direaksikan menjadi pot tanaman yang indah. Jika tidak mau menggunakannya kembali, segera sumbangkan atau berikan kepada orang lain atau organisasi yang mau menampung dan mengolah sampahnya anorganik tersebut. F. Pakaian bekas layak pakai dan peralatan rumah tangga yang sudah tidak digunakan atau didaur ulang sebaiknya disumbangkan kepada yang mau menerima dan memanfaatkannya lagi. Jangan membuang-buang makanan walau sedikit pun, karena sisa-sisa makanan dapat mengeluarkan gas metana di tempat terbuka seperti TPA, sampah, membuat kompos sisa, sayuran, kulit, buah, dan sebagiannya dari dapur. H. Mengelola sampah organik menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Membuat kompos daun kering dan sampah atau membawa ke sebuah tempat pendaur ulang sampah. 8. Menggunakan transportasi umum dan sepeda, membatasi penggunaan mobil dan sepeda motor hanya untuk menempuh jarak jauh. Untuk jarak dekat bisa memulai kebiasaan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Sementara, untuk pergi ke jarak yang lebih jauh, jika memungkinkan menggunakan angkutan umum massal seperti busway dan kereta api.
9. Menanam pohon atau reboisasi. Dengan menanam pohon juga dapat mengurangi resiko terjadinya banjir yang merupakan salah satu dampak dari global warming. Pohon-pohon yang kita tanam di halaman rumah sekecil apapun halamannya sudah pasti akan berperan untuk menetralisasi CO2 di udara sekaligus menyegarkan dan menyehatkan kita baik tanaman hias, bunga, buah, atau apotek hidup. Sayuran dan bumbu dapur jika sebagian besar warga bumi melakukannya akan memberikan manfaat yang sangat signifikan untuk mereduksi CO2. Dan pada akhirnya pemanasan global pun dapat diredam pupuk organik untuk menyuburkan tanaman atau pupuk kompos yang lebih hemat dan ramah lingkungan. 10. Menjaga alam dan lingkungan. Menyebarkan pengetahuan tentang perubahan iklim kepada orang lain, mengajak orang untuk menghormati serta turut menjaga alam dan lingkungan, memberi informasi atau terlibat dalam kegiatan sosial untuk membantu menyayangi bumi.初めましてなんてさ、遥か彼方へと言い合って千年周期を一日で生きしよう。